Baik Ibu, selamat siang ya Bu ya. Ya, selamat siang Bu Bidan. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Bidan Deborah. Saya bidan yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Iya Bu Baik Bidan. Ibu, saya bicara dengan Ibu siapa Bu? Ibu Karmen. Ibu Karmen. Baik Ibu Karmen, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan izin untuk menutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Baik, menjaga privasi klien dengan menutup pintu atau sampiran. Baik Ibu, jadi maksud kedatangan Ibu saat ini bagaimana ya Bu? Apa yang Ibu rasakan? Mungkin ada keluhan bisa disampaikan kepada saya Bu? Iya Bu Bidan, jadi begini Bu Bidan. Ini dedenya tuh suka rewel Bu Bidan. Terus saya juga asinya tuh nggak keluar banyak Bu Bidan. Suka rewel, terus dedenya asi Ibu nggak keluar banyak Iya ya? Bu Bidan. Gitu ya Bu. Ibu mohon maaf saya izin bertanya Bu ya. Iya, Bu Jadi Bidan. ini Ibu sudah melahirkan, dedenya udah lahir berapa lama Bu usianya? Udah seminggu Bu Bidan. Udah 1 minggu ya Bu ya? Iya. Baik Bu. Jadi saya akan nanti melakukan konseling ya Bu ya Iya. kepada Ibu. Kita akan sama-sama mencari solusi ya Bu ya, biar dedenya juga enak, ibunya juga enak ya Bu ya. Iya Bu Nah, Bidan. sebelumnya di sini saya ada lembar persetujuan ya Bu ya. Nah, ini Ibu bisa baca dulu ya Bu ya. Jika Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan sebelah sini. Nanti saya akan tanda tangan sebelah sini. Silakan dipahami dulu Bu. Iya Bu Bidan. Ini Bu Bidan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya Bu Bidan. Nah, baik Ibu, saat ini saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Ibu bisa Ya. jawab secara jujur ya Bu dan terbuka. Iya Bu Nah, Bidan. mohon maaf Ibu, saya izin bertanya untuk pola nutrisinya Bu atau konsumsi makanan Ibu gimana nih biasanya setiap hari Bu? Kalau saya sih biasanya cuma pakai nasi sama sayur-sayuran ya Bu Bidan. Nasi sama sayur-sayuran. Ya, Untuk pola makannya Ibu berapa kali sehari biasanya ya Bu? 3 kali Bu Bidan. Oke, 3 kali sehari. Tapi sayur ada ya Bu ya? Sayur ada. Protein. Kalau saya sih kalau untuk makan paling daging, soalnya sama kalau pakai ikan gak dibolehin sama orang tuanya. Iya nggak dibolehin ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Jadi cuman biasanya daging ya Bu? Iya. Daging, sayur tetap pakai ya? Iya. Kalau untuk minumnya Bu gimana Bu? Minumnya saya 8 gelas terkadang Bu Bidan, kadang paling sedikit sampai 6 gelas lah. Ya, untuk minumnya bagus ya Ibu ini ya. Nah, jadi Bu untuk pola makannya ya Bu ya, sepertinya ini ada kekeliruan ya Bu ya. Nah, karena saat ini kan Ibu baru melahirkan ya Bu ya, karena kemarin Ibu juga sudah dijahit kan perineumnya ya Bu ya. Iya, Nah, Bu Bidan. jadi Ibu penting ini harus makan makan ikan ya Bu ya, Iya. untuk protein hewaninya. Nah, karena apa? Karena kan protein hewani ini sangat penting untuk membantu penyembuhan luka di perineum Ibu kemarin. Oh gitu Nah, ya. iya Bu, jadi mungkin nanti Ibu bisa didiskusikan kembali ya Bu dengan Ibu mertua Ibunya. Jadi karena protein ini sangat penting ya Bu untuk memulihkan kembali keadaan Ibu ya Bu ya, biar Ibu nggak sakit lagi gitu Bu. Nah, jadi ini tuh harus Ibu konsumsi untuk protein hewaninya Bu. Nah, apakah Ibu pernah mencoba berdiskusi dengan Ibu mertua Ibu sebelumnya Bu? Belum Bu Bidan, kadang saya takut nyinggung perasaan orang tua saya, jadi saya kadang nggak nyinggung masalah itu Bu Bidan. Oh gitu ya Bu ya. Baik, Ya. mungkin nanti Ibu coba bicara pelan-pelan ya Bu ya. Mungkin suami Ibu diajak berdiskusi dengan Ibu mertua Ibu ya. Ya. Siapa tahu nanti ke depannya jadi Ibu ini harus loh Bu kalau makan ikan ini ya. Ya, Jadi Bu nggak Bidan. boleh sampai nggak makan. Jadi Ibu harus makan, apabila penting nanti mungkin Ibu bisa sekali-sekali datang ke sini. Ibu bawa Ibu mertuanya ya Bu ya. Ya, Nanti kita sama-sama diskusi bersama. Ya baik Ya, Ibu, baik, Bu untuk Bidan. pola makannya itu udah cukup ya Bu ya. Cuman hanya tambahan nanti perlu konsumsi protein hewani seperti ikan-ikanan ya Bu ya. Iya Bu Nah, Bidan. baik. Untuk eliminasi Bu atau pengeluarannya, misalnya buang air besarnya, buang air kecilnya gimana Ibu? Kalau saya buang air besarnya sehari sekali Bu Bidan. Sehari sekali pasti, tetapi rutin Iya ya Bu ya. Bu Bidan. Baik, sehari sekali. Kalau buang air kecil tadi buang air kecil berapa Bu? Bisa 6 sampai 8 kali Bu Bidan. 6 sampai 8 kali ya. Iya, sudah baik ya Bu ya untuk buang air kecilnya. Lalu Ibu ini ya Bu ya, sedikit informasi. Jadi saat Ibu mau buang air kecil nggak usah ditahan-tahan ya Bu ya. Kalau Ibu ingin pipis langsung saja pipis. Jadi nggak usah ditahan-tahan ya Bu ya. Iya baik Bu Bidan. Jangan nunggu sampai kandung kemih ibunya ini penuh nanti ya Bu Iya ya. Bu Bidan. Baik. Lalu Ibu untuk
ibu sering olahraga nggak nih bu? Jarang kalau saya Bu Bidan. Jarang olahraga. Iya. Karena alasannya karena apa ya bu Kan ya? ini juga saya ngerawat bayi, terus saya juga kan ibu rumah tangga ya, harus ngeberesin rumah, jadi saya jarang kalau olahraga keluar gitu Bu Ya, Bidan. baik. Mungkin ibu nanti bisa diupayakan ya bu, biar mungkin sesekali bisa ibu senam gitu ya, ibu bisa jalan-jalan kecil di dekat rumah ibu gitu ya bu ya. Iya, baik, Nah, Bu jadi Bidan. biar ibu lebih segar lagi gitu, jadi ibu lebih semangat lagi gitu untuk melakukan aktivitas ya bu ya. Iya Bu Nah, Bidan. baik. Tapi olahraganya yang kecil-kecil aja ya bu ya, jangan angkat yang berat-berat, misalnya jalan-jalan sederhana kecil aja gitu ya. Iya baik Bu Bidan. Ya, baik. Lalu bu, ibu biasanya satu hari mandi berapa kali bu? 2 kali Bu Bidan. Sehari 2 kali ya. Baik, sudah bagus ya bu untuk mandinya ya. Iya Bu Nah, Bidan. kalau bisa nanti kalau misalnya ibu mandinya ini jangan terlalu pagi banget ya bu ya, sama jangan terlalu malam banget ya bu ya, diusahain. Iya baik Bu Ya, Bidan. lalu untuk ininya juga bu, kalau misalnya untuk pembalutnya juga kan ibu sedang nifas ya sekarang ya bu ya, Iya. masih banyak-banyaknya pengeluaran Iya, darah. Bu Bidan. Nah, nanti pembalutnya diganti sesering mungkin ya bu ya. Oh baik Bu Jangan Bidan. nunggu sampai penuh ya bu ya, Baik, biar Bu Bidan. takutnya kalau misalnya sampai penuh nanti infeksi bu ke perineum ibu karena baru dijahit kemarin ya bu ya. Oh iya Bu Nah, Bidan. jadi kalau udah sesering mungkin pokoknya diganti pembalutnya ya bu. Iya Bu Bidan. Dan untuk ibu biasa pakai celana dalam, mohon maaf ya bu ya, bahannya apa biasanya bu? Yang katun Bu Nah, Bidan. ya itu bagus ya bu yang katun ya. Iya. Jadi biar enggak biar ibu penyerapan keringatnya baik itu kalau yang katun ya bu ya. Oh iya baik Bu Bidan. Oke, baik. Ibu kalau istirahat siang biasa suka tidur nggak bu? Enggak Bu Bidan, soalnya nggak dibolehin sama orang tua, katanya nanti darahnya naik ke atas jadi buta gitu. Oh gitu ya bu ya. Baik ibu, untuk kalau malam gimana bu? Kalau malam kadang saya juga susah tidur, soalnya ini si dedenya suka rewel kalau malam gitu. Nah jadi ibu kan siang nggak dibolehin tidur nih ya bu ya. Iya. Malam juga dedenya rewel kan ya. Iya, Nah Bu Bidan. mungkin ibu bisa didiskusikan lagi ya bu ya dengan ibu mertua ibu, karena pola istirahat ibu ini penting ya bu ya, karena ibu kan yang merawat dedenya ya bu ya. Iya, Nah benar. untuk masalah darah naik ke atas itu enggak ya bu, itu cuma mitos-mitos aja ya bu. Bisa ibu gitu. jelaskan mungkin, karena justru dengan ibu istirahat ini membuat energi ibu, stamina ibu kembali fit lagi gitu ya bu ya, karena merilekskan tubuh ibu gitu ya, karena ibu masih kemarin kan habis melahirkan, mungkin lelah ya bu, pasti perlu istirahat. Nah jadi mungkin ibu bisa didiskusikan lagi ya bu dengan ibu mertua ibu, Iya. biar ibu bisa tidur siang gitu ya. Ya, baik Bu Ibu Bidan. berusaha menjelaskan kalau tidur siang itu sebenarnya gak bikin darah itu kita naik, justru tidur siang itu membuat tubuh kita menjadi fit, jadi sehat, jadi seger kan, kalau udah bangun tidur jadi seger ya bu ya. Ya, Bu Nah, Bidan. mungkin bisa seperti itu dijelaskan. Dan untuk tidur siangnya juga bu, mungkin bisa minimal 1 jam atau 2 jam lah ya bu ya. Iya, Bu Bidan. Ya, lalu untuk istirahat malamnya juga, kalau misalnya si dedenya tidur, ibu juga bisa ikut tidur sekalian. Iya, Bu Jadi Bidan. ibu juga nggak begadang gitu ya kan, kasihan ya bu ya. Iya. Capek pasti kalau lagi ngurus baby. Iya. Ya baik. Ibu tadi asinya keluarnya ini ya bu ya. Dikit Bu Bidan. Dikit-dikit ya, Bu? Iya, jadi kadang saya tuh ngerasa belum bisa ngurus anak saya gitu kadang Bu Bidan. Gitu ya bu. Tapi ibu ini didukung sama suami, didukung nggak bu? Didukung kok Bu Bidan. Ya baik, mungkin ibu harus lebih apa ya, biar asi ibu pengeluarannya lebih baik ya bu ya, sering aja disusui dedenya. Ibu nggak usah takut ibu kalau misalnya masalah merawat bayi atau segala macamnya, karena ibu juga kan masih anak pertama ya bu ya. Iya, benar, Jadi Bu masih Bidan. wajar gitu bu, nanti lambat laun juga akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya bu ya. Baik, jadi diusahakan aja kalau menyusuinya secara terus menerus bu, jadi jangan nunggu sampai dedenya haus, tapi terus aja kalau dedenya kelihatan kayak udah nggak mau diam nih, langsung ibu susuin gitu ya bu ya. Iya, Nah Bu gitu, Bidan. jadi untuk hal-hal kalau ibunya merasa nggak mampu itu nggak usah milih kayak gitu ya bu ya, diusahakan aja gitu, karena ibu kan seorang ibu nih ya bu ya, udah punya anak, jadi ibu udah harus lebih bertanggung jawab lagi atas anak ibu ya bu ya. Iya, baik Bu Mungkin Bidan. bisa minta tolong ke suami juga gitu, biar ibunya juga lebih disupport lagi atau gimana ya bu ya. Iya, baik Bu Bidan. Ya baik ibu. Lalu bu, untuk payudara ibu tadi ini nyeri ya bu ya, Iya Bu Bidan, nyeri kayak bengkak gitu Bu bengkak-bengkak Bidan. gitu.
Baik ibu, jadi untuk perawatan payudaranya itu ibu bengkak ini karena ibu kan tadi menyusui dedenya nggak rutin ya bu ya, Iya. jadi nggak sering gitu kan. Nah ibu kenapa payudaranya bengkak? Karena saat asinya tidak dikeluarkan maka asinya itu menumpuk bu dalam payudara ibu. Nah itu yang membuat payudara ibu serasa bengkak gitu ya. Nah Gitu Bu Bidan. jadi ibu disusui aja terus dedenya sampai payudara ibu terasa kosong ya, hampa ringan gitu. Nah ibu bisa diusahakan ya bu ya. Dan Nah untuk perawatan payudaranya seperti apa bu? Jadi setelah menyusui ya bu ya, bisa ibu ini ya ibu lap ya bu payudaranya, putingnya ibu bersihkan ya bu ya, ibu bersihkan. Jadi biar gak ada kotoran-kotoran ya bu ya, karena kan langsung bersentuhan sama mulut bayi ibu ya bu ya. Nah, lalu untuk menyusui juga, sebelum menyusui nanti asinya ibu keluarin dulu ya bu ya, lalu ibu olesi dulu di sekitar putingnya ya bu ya. iya Bu Bidan. Ya, seperti itu. Baik ibu. Mohon maaf ya bu untuk pertanyaan berikutnya. Apakah setelah melahirkan kemarin sampai saat ini ibu pernah melakukan hubungan seksual dengan suami ibu? Oh belum Bu Bidan. Oh belum ya bu ya. Iya. Baik ibu, mungkin untuk hubungan seksualnya ibu bisa ditunda dulu ya bu ya. Ibu bisa jelaskan risiko-risiko yang terjadi, misalnya karena ibu kemarin ada penjahitan perineum di perineum ya bu ya, kita khawatir nanti terjadi robekan atau jahitan yang terlepas ya bu. Lalu bisa ditunda dulu ya bu untuk melakukan hubungan seksualnya. Iya baik Bu Bidan. Ya bisa dibicarakan dengan suami ibu ya bu ya. Lalu bu untuk perlu diwaspadai juga ya bu ya, untuk tanda bahaya masa nifasnya, apakah ibu pernah mendengar bu? Iya Bu Bidan, katanya kalau misalnya demamnya berkepanjangan, terus kayak pengeluaran dari area kemaluannya tuh berbau busuk. Benar Ya, bukan, iya Bu betul Bidan? ibu benar. Akan saya jelaskan sedikit ya bu ya. Nah yang kata ibu tadi sudah benar. Nah jika nanti setelah 40 hari setelah nifas ini ya bu ya, ibu masih mengeluarkan cairan dari vagina ibu, misalnya keputihan atau berbau gitu ya bu ya, warnanya sudah gelap gitu ya bu ya, tidak jernih. Nah ibu perlu diwaspadai ya bu ya, apalagi sudah bau terus menyebabkan daerah kemaluan ibu juga nyeri ya bu ya, itu perlu ibu waspadai. Lalu juga bisa demam yang kata ibu tadi, demam yang tinggi ya bu ya, di atas 37,5 mungkin ya bu ya, bisa ibu waspadai karena kita takut ya bu ya ada tanda-tanda infeksi karena kemarin ibu sudah melakukan penjahitan di perineum. Nah jika ada infeksi di area jahitan tersebut maka ibu akan merasakan demam bu. Jadi demam itu menunjukkan adanya infeksi pada tubuh ibu, jadi kita khawatir ya bu ya. Nah itu merupakan tanda-tanda bahaya nifas. Lalu juga mungkin saat ibu merasa pusing-pusing, lalu nyeri kepala, lalu pembengkakan ya bu di betis ibu atau sampai ke kaki ibu perlu waspada jika ya bu ya, jika ibu merasakan hal-hal yang tadi, mungkin ibu bisa langsung datang lagi ya bu ya. Baik Bu Tidak Bidan. perlu lagi untuk datang lagi. Baik bu, jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ya bu ya bagaimana cara menyusui yang baik dan benar ya bu ya. Ya baik Bu Ya Bidan. baik, mohon maaf ya bu ya, apakah ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah Bu Bidan. Ya baik, saya ajarkan ya bu ya. Jadi ibu untuk tangan kiri ibu yang ini, Ya. baik ibu sudah benar ini, cuman yang ini tangannya telapaknya di kepantatin si dedenya ya bu. Iya, Bu. Lalu untuk siku ibu ini merangkul kepala si dedenya ya bu ya. Iya baik. Lalu untuk tangan kanan ibu menengadah puting susu bu seperti ini, yang jari telunjuknya di atas. Baik ibu, sekarang saya akan membantu ibu untuk memberitahu ya bu ya bagaimana cara menyusui yang benar. Ya. Baik ibu, apakah dengan posisi ini ibu sudah nyaman ibu? Sudah Bu Bidan. Baik, jika ibu sudah nyaman, jadi posisi tangan kirinya ya bu ya, yang siku yang ibu ini membantu menopang kepala dedenya. Iya baik, seperti itu betul ibu. Lalu untuk telapak tangan ibu bisa diletakkan di pantat dedenya ya bu. Iya Bu Bidan. Ya, kemudian dedenya ini untuk tangan dedenya ditaruh di belakang satu ya bu, di depan satu ya. Ya, sudah dikebelakangin. Nah, terus untuk wajahnya dihadapkan ke arah payudara ibu. Nah, seperti ini ya bu ya. Lalu untuk tangan ibu, tangan sebelah kanannya bisa ditaruh di payudara dengan ibu jarinya di atasnya ya bu ya. Kemudian yang sisa jarinya untuk menopang payudara satunya lagi ya bu, membentuk huruf C. Nah, seperti itu. Lalu bu, ini yang penting ya bu ya, pandangan ibunya bisa menatap ke dedenya ya bu ya, untuk memberikan kasih sayang ya bu ke dedenya. Jadi dedenya merasa dilindungi, merasa aman.
merasa nyaman ya Bu saat disusui oleh Ibu. Iya Bu Bidan. Nah, Ibu nanti bisa melakukan seperti ini di rumah ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, nah sudah seperti ini Bu. Lalu nanti sebelum dedenya menyusui, Ibu bisa dikeluarkan dulu ya Bu ya ASINya Bu. Lalu dioleskan di daerah areola, lalu putingnya ya Bu menyebar ya Bu ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian Bu sudah Ibu oleskan, nanti kita akan merangsang dulu dedenya Bu. Nah cara merangsangnya seperti apa? Sama Ibu pipinya didekatkan ke arah payudara. Nah seperti itu ya Bu ya. Nanti saat dedenya sudah membuka mulut, Ibu langsung dekatkan mulutnya ke arah areolanya Bu. Nah seperti itu ya Bu. Bagus Ibu. Nah seperti ini Ibu. Nanti Ibu bisa lakukan ini di rumah ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Diusahakan disusuinya sesering mungkin ya Bu. Iya, Jangan baik, nunggu Bu sampai Bidan. dedenya haus. Nah baik. Nanti jika sudah selesai, jari kelingking Ibu yang kanan bisa didekatkan ke mulut dedenya, lalu dijauhkan ya Bu biar dedenya mengikuti arah jari kelingking Ibu. Nah seperti itu ya Bu ya. Baik, sudah Ibu. Baik Ibu, jadi tadi dedenya sudah selesai menyusui ya Bu Iya, ya. Bu Bidan. Nah baik, sudah bagus ya Bu ya untuk cara-caranya. Ibu sudah terlihat paham ya Bu ya. Iya, Bu Bidan. Nah jadi setelah menyusui nanti ASI Ibu dikeluarkan lagi ya Bu ya. Bisa coba dikeluarkan lagi Bu ASINya. Kemudian dioleskan lagi Bu ke daerah areola putingnya ya Bu. Nah seperti itu. Lalu Ibu sudah selesai. Nah baik Ibu, jadi jika sudah selesai menyusui, lalu puting Ibu juga sudah dibaluri dengan ASI. Sekarang dedenya disendawain ya Bu ya. Iya, Bu. Mari Bu saya bantu sendawainnya. Iya. Pelan-pelan ya Bu. Nah seperti kayak ini Bu. Terus ditepuk-tepuk pelan saja Bu dadanya ya, punggungnya ya Bu. Pelan. Nah seperti itu ya Bu ya. Ibu bisa nanti lakukan di rumah ya Bu ya. Baik Bu Ya Bidan. baik. Baik sudah selesai ya Bu ya. Oh iya Bu Bidan. Baik Ibu, apakah oh iya Ibu, nanti jika karena tadi Ibu menyusui dengan payudara sebelah kiri Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah untuk nanti menyusui berikutnya, Ibu bisa melakukan pada payudara sebelahnya ya Bu, sebelah kanan ya. Ya, baik Bu Bidan. Nah jadi nanti saat ini yang sebelah kanan sudah kosong, Ibu bisa pindah ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya ya Bu ya. Ya, baik Bu Bidan. Baik Ibu, sudah selesai ya Bu ya. Tadi Ibu sudah terlihat sudah bisa ya Bu ya, sudah Ya, bisa Bu untuk Bidan. bagaimana cara menyusui yang benar, lalu cara merawat dedenya juga sudah bisa ya Bu ya. Ya, Bu Nah Bidan. Ibu, jadi apakah Ibu sudah mengerti Bu, sudah paham Bu tentang yang saya sampaikan tadi? Ya sudah Bu Bidan. Untuk pola nutrisinya jadi seperti apa Bu? Kalau bisa ikan-ikanan harus dimakan di Bu Bidan untuk protein hewaninya. Ya baik, itu bagus, benar ya Bu ya. Lalu untuk olahraga Ibu tadi gimana Bu? Bisa olahraga ringan seperti jalan-jalan di Ya. keliling perumahan. Ya baik, gitu. bagus ya Bu. Untuk mandinya gimana Bu tadi? 2 kali sehari Bu, terus juga bersihin daerah kewanitaannya juga, tapi dengan sabun aja. Lalu diganti ya pembalutnya ya Bu ya? Ya, Bu Bidan. Nah, sesering mungkin. Lalu untuk istirahatnya Bu gimana Bu? Kalau misalnya siang coba untuk istirahat, kalau malam ngikutin bayinya lagi tidur kita ikut tidur Ya, juga. ya betul ya Bu ya. Lalu untuk perawatan payudaranya seperti apa Bu? Masih ingat tidak Bu? Iya Bu Bidan, yang kayak tadi dikompres, terus betul. setelah nyusuin dibersihin kan karena Ya, ada bagus. bekas dari mulut bayinya. Ya bagus ya Bu ya. Ibu sudah terlihat paham. Lalu untuk hubungan seksualnya gimana Bu tadi Bu? Untuk nggak ngelakuin hubungan seksualnya dulu karena takutnya nanti jahitannya Ya terlepas. bagus ya Bu ya. Lalu Ibu untuk tanda-tanda bahaya nifasnya apakah masih ingat tidak Bu? Iya Bu Bidan, kayak misalnya nanti pengeluaran dari vaginanya yang berbau, Ya. terus demam yang berkepanjangan, terus kalau misalnya udah selesai masa nifasnya masih ada pengeluaran kayak gitu yang Ya. pendarahan atau keputihan gitu. Ya Bu Bidan. bagus sudah benar ya Bu ya. Lalu mungkin tadi yang cara menyusuinya seperti yang tadi yang- sudah kita lakukan bersama-sama ya Bu Ya ya. Bu Bidan. Ya baik Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali Bu kepada saya? Sudah cukup Bu Bidan. Sudah cukup Ibu, sudah paham ya Bu ya. Sudah, Bu Bidan. Baik, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak kembali pengetahuan ya Bu ya. Jadi Ibu nanti bisa lebih baik lagi untuk menjaga si dedenya ya Bu ya. Ya Bu Nah Bidan. baik, untuk kunjungan ulangnya ya Bu ya, nanti Ibu bisa berkunjung lagi ke sini kira-kira 1 bulan kemudian atau tidak, mungkin jika Ibu merasakan keluhan ya Bu ya, mungkin terkait tentang tanda bahaya nifas yang telah tadi kita bicarakan ya Bu ya, Ibu bisa langsung segera datang ke sini. Baik Ibu, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita saat ini ya Bu ya. Iya, Terima Bu kasih Bidan. Ibu. Iya, terima kasih Mari Bu saya antar Bidan. Ibu. Ya.